Judul dongengnya adalah Rahasia Rumah Megah di Ujung Jalan. Suatu hari terlihat seorang anak yang sedang menangis di dekat sebuah pohon. Siapapun yang mendengarkan tangisannya akan merasakan betapa sedihnya perasaan anak itu. Dia menangis cukup lama, sampai dia melihat jam tangannya. Setelah melihat jam tangannya, entah apa yang terjadi, dia berlari dengan kencangnya menuju arah barat dari pohon tersebut. Ternyata anak tersebut berlari menuju ke sebuah rumah megah di ujung jalan. Rumah itu dikelilingi dengan kebun bunga yang indah, jauh dari hingar-bingar jalanan, jauh dari pemukiman. Rumah itu berdiri di tengah-tengah kebun bunga yang sangat indah. Menaranya menjulang tinggi dengan megahnya. Siapapun yang melihat rumah itu akan berpikir betapa menyenangkannya bisa tinggal di sana. Rumah yang megah, kebun bunga yang indah, pasti akan terasa sangat damai dan menyenangkan. Tapi siapa sangka, di balik dari semua kemegahan yang disuguhkan, ada seorang anak yang merasa kesepian. Dia sering menangis di balik pintu kamarnya yang berdiri kokoh dengan relief yang sangat gagah. Dan saat dia mendengar pintu utama terbuka, dia segera menghapus air matanya. Dia berlari keluar dari kamarnya. Dia tersenyum, dia ceria menyambut kedatangan kakeknya. Tapi sangat mengecewakan. Kakeknya justru tidak peduli dengan kehadirannya. Dia tidak menghiraukan sambutan ceria dari sang cucu. Dia hanya berjalan dan terus berjalan menuju ke kamarnya. Sang cucu merasa sedih, tapi dia tetap tersenyum. Dia selalu meyakini bagaimanapun sikap kakeknya pasti menyayanginya. Dia adalah kakek Hardon, kakek dari sang cucu yang bernama Raditya. Raditya tinggal bersama kakeknya semenjak dia kecil. Karena orang tua Raditya sudah meninggal semenjak Raditya berusia 7 bulan. Raditya tidak tahu mengapa kakeknya seakan tidak peduli dengan dirinya. Kakeknya selalu bersikap dingin kepadanya. Walau demikian, Raditya sangat menyayangi kakeknya karena hanya kakeknya yang Raditya punya. Raditya selalu mengatakan pada dirinya, "Kakek menyayangi diriku." "Raditya, kamu di mana?" Itu adalah suaranya Biruni. Biruni bekerja untuk merawat Raditya. "Iya, Bi, saya di sini," Raditya menyaut. Akhirnya Biruni pun menghampiri Raditya. "Raditya, kamu harus segera makan malam. Setelah makan malam, kamu harus beristirahat ya." Raditya pun mengiyakan apa yang disampaikan oleh Biruni. Akhirnya mereka sama-sama beranjak untuk menuju ke ruang makan. Di meja makan hanya ada Raditya dan Biruni, serta para pelayan yang sedang menyiapkan makanan. Raditya selalu mengajak Biruni dan para pelayan untuk makan bersama dengannya. Karena
tahu, makan bersama akan lebih menyenangkan daripada dia harus sendirian. Apalagi kakeknya tidak akan mau untuk diajak makan bersama. Kakeknya tidak pernah ikut serta bersama Raditya untuk makan bersama di meja makan. Kring, itu adalah suara alarm yang menggema dari kamarnya Raditya, menunjukkan bahwa hari sudah pukul 5 pagi. Raditya pun segera beranjak dari tempat tidurnya menuju kamar mandi untuk mandi dan melaksanakan sholat subuh serta bersiap ke sekolah. Eits, Raditya ini sedari kecil sudah diajarkan mandiri. Semua itu adalah didikan dari Biruni. Biruni berpikir dia tidak bisa selamanya menjaga Raditya. Akhirnya Biruni selalu membiasakan Raditya untuk mandiri. Tepat pukul 7 pagi, Raditya berangkat menuju ke sekolahnya. Raditya akan diantar oleh sang supir. Ya, walaupun sang kakek bersikap tidak peduli, bersikap dingin kepada Raditya, tapi Raditya selalu dipenuhi dengan fasilitas-fasilitas yang bagus. Karena itu pula Raditya tetap meyakini bagaimanapun sikap kakeknya pasti menyayangi dirinya. Di sekolah, Raditya bukanlah siswa yang berprestasi. Terlihat dari hasil belajar dan pencapaiannya, yaitu dari kelas 1 sampai kelas 5. Nilai Raditya paling tinggi itu melewati 5 angka dari nilai ketuntasan. Hari ini, Raditya menunggu di depan pagar sekolahnya karena supirnya terlambat menjemputnya pada jam pulang biasanya. Tapi saat menunggu, Raditya melihat seorang temannya yang dijemput oleh orang tuanya. Dia dengan semangatnya menunjukkan hasil ujiannya tadi kepada orang tuanya. Dan orang tuanya sangat terlihat senang. Mereka menyambut baik apa yang disampaikan oleh anaknya. Mereka pun terlihat sangat bahagia. Kemudian Raditya berpikir, dia bisa membuat kakeknya senang dengan dia mendapatkan nilai ujian yang sangat bagus. Dia bertekad dia harus belajar giat untuk dapat nilai yang bagus. Nanti nilai itu akan dia tunjukkan pada kakeknya, agar kakeknya senang dengan Raditya. Setibanya di rumah, Raditya langsung bergegas ke kamarnya, bersemangat untuk mengulangi pembelajaran dia. Malam hari setelah makan malam, yang biasanya Raditya akan beristirahat, dia terus belajar. Dia mengajak Biruni untuk menemaninya belajar dan meminta Biruni untuk membantunya memahami mata pelajarannya karena besok dia ada ujian. Keesokan harinya, setelah pulang dari sekolah, Raditya sangat bersemangat. Dia tidak henti-hentinya menggoyangkan kertas hasil ujiannya. Sudah terlarut malam, Raditya sudah mengantuk sekali. Kakeknya belum juga pulang. Belum ada tanda-tanda kakeknya akan pulang. Raditya merasa sedih. Padahal dia sangat ingin menunjukkan hasil ujiannya. Tibalah kakeknya pulang. Raditya sangat bahagia. Dia akan menghampiri kakeknya dan menunjukkan nilai ujiannya. Tapi setelah menghampiri kakeknya, respon yang didapatkan oleh Raditya justru tidak seperti yang diharapkan. Lagi-lagi, kakeknya bersikap tidak peduli dan malah langsung pergi ke kamarnya. Raditya sudah begitu semangat, tapi
Tapi Raditya berpikir, mungkin kakeknya memang sangat lelah karena baru pulang. Dia pun kembali ke kamarnya dan menangis. Tapi Raditya tetap akan terus belajar dengan semangat supaya dia tetap mendapatkan hasil yang baik dan tidak mengecewakan kakeknya. Akhirnya sampai pada pengumuman kenaikan kelas. Raditya dipanggil sebagai siswa yang naik kelas dengan nilai yang paling tinggi. Dan dia akan memberitahukannya kepada kakeknya. Di rumah, Raditya menunjukkan pada kakeknya hasil belajarnya selama ini bisa naik kelas dengan nilai yang tertinggi. Di situ, Raditya juga sangat bahagia karena walau sedikit tapi dia bisa melihat ada senyuman di wajah kakeknya. Raditya ini sangat suka melukis dan juga berbakat dalam melukis. Hal ini sama seperti ayah Raditya yang juga suka melukis dan berbakat. Hari ini, Raditya akan mengikuti lomba melukis di sekolahnya. Dia ditemani oleh Biruni. Walau Raditya sebenarnya berharap kakeknya akan ikut menemaninya, tapi tidak apa-apa. Dia bisa menunjukkan lukisannya pada kakeknya nanti. Saat tiba pengumuman hasil dari perlombaan lukisan, Raditya sangat senang karena dia memperoleh juara 2 atas lukisannya. Dia sangat bahagia. Dengan bahagianya, dia mengatakan kepada Biruni, dia akan menunjukkan lukisannya pada kakeknya dan kakeknya pasti sangat bahagia dan bangga padanya. Biruni yang mendengar itu hanya tersenyum dan ikut bahagia dengan pencapaian yang diraih oleh Raditya. Saat kakeknya tiba di rumah, Raditya langsung keluar dari kamarnya sambil membawa lukisannya. Ia berlari sampai ke hadapan kakeknya. Dia bercerita sambil menunjukkan lukisannya, mengatakan pada kakeknya bahwa dia mendapatkan juara 2 atas lukisannya. Tapi lagi-lagi kakeknya terlihat tidak bersemangat dan langsung meninggalkan Raditya begitu saja menuju kamarnya. Ini adalah hari Minggu. Biasanya Raditya akan mengajak teman-temannya untuk bermain di taman rumah. Ketika Raditya dan teman-temannya sedang asik bermain di taman rumah, tiba-tiba Raditya melihat seorang pekerja berlari tergesa-gesa ke dalam rumah. Raditya pun mengikuti pekerja tersebut. Dia melihat pekerja itu berbicara kepada Biruni. Dia pun menghampiri Biruni dan bertanya, "Ada apa, Bi? Apa yang terjadi?" Biruni kemudian tersenyum dan mengatakan kepada Raditya, "Tidak apa-apa." Raditya bermain bersama teman-temannya hingga siang hari. Karena siang hari adalah waktu untuk Raditya tidur siang. Biruni pun memanggil Raditya dan mengingatkan Raditya untuk berhenti bermain dan tidur siang. Raditya pun masuk ke dalam rumah. Saat melewati kamar kakeknya, Raditya berpikir sudah lama ia tidak masuk ke kamar kakeknya. Dan tanpa sepengetahuan Biruni, Raditya pun masuk ke kamar kakeknya. Saat mengamati kamar kakeknya saat mengamati bagian dalam kamar kakeknya, Raditya terkejut melihat sebuah bingkai foto yang sangat besar. Dan ketika Raditya perhatikan, ternyata bingkai foto itu adalah foto dirinya. Melihat foto itu, Raditya berpikir kakeknya pasti sangat menyayanginya karena foto
fotonya dipajang begitu besar di kamar kakeknya. Saat Raditya ingin mendekati foto tersebut, tiba-tiba datanglah kakek Raditya. Dia melihat Raditya berada dalam kamarnya, ingin mendekati foto tersebut pun kakeknya marah kepada Raditya. Di kamarnya, Raditya termenung. Dia berpikir kenapa kakeknya begitu marah saat dia ada di kamar kakeknya. Padahal di kamar itu Raditya melihat foto dia dipajang begitu besar. Berarti kakeknya menyayanginya. Tapi melihat kemarahan kakeknya, Raditya kembali bertanya, apakah benar kakeknya menyayanginya? Akhirnya Raditya pun menemui Biruni dan bertanya. Raditya menceritakan apa yang dia lihat di kamar kakeknya. Mendengar hal itu, Biruni hanya tersenyum dan mengatakan kepada Raditya, kakek sangat menyayangi Raditya. Sudah seminggu berlalu kejadian di kamar kakeknya Raditya. Tiba-tiba Biruni datang ke sekolah Raditya untuk menjemput Raditya pulang ke rumah. Raditya merasa bingung kenapa Biruni menjemputnya di saat dia sedang belajar. Tapi Raditya tetap mengikuti Biruni. Biruni membawa Raditya pulang dan langsung membawanya menuju kamar kakeknya. Saat membuka pintu kamar, Raditya melihat sudah banyak orang di kamar kakeknya. Para pekerja sudah ada di sana dan seorang dokter yang sedang memeriksa kakeknya. Melihat Raditya tiba di sana, semua pekerja memberikan jalan untuk Raditya mendekati kakeknya. Raditya pun berjalan menuju kakeknya. Kakeknya yang terlihat lemah tersenyum padanya dan mengelus kepala Raditya. Sungguh, Raditya sangat ingin menangis saat itu. Bukan lagi karena dia sedih, tapi dia sangat bahagia karena akhirnya kakeknya menunjukkan kepedulian. Setelah sang dokter selesai memeriksa kakek Raditya, para pekerja pun memutuskan untuk keluar dari kamar dan membiarkan Raditya berserta kakeknya. Saat mereka tinggal berdua, sang kakek memeluk Raditya dengan sangat erat, meminta maaf kepada Raditya atas sikapnya selama ini. Sang kakek mengatakan kepada Raditya, Raditya harus menjadi anak yang baik. Raditya harus menjadi anak yang berguna untuk banyak orang. Keesokan harinya, Raditya menuju kamar kakeknya. Dia akan membangunkan kakeknya. Tapi setelah terus membangunkan kakeknya tidak bangun-bangun. Raditya yang khawatir pun segera menemui Biruni, mengatakan bahwa kakeknya tidak bangun-bangun padahal dia sudah membangunkannya. Akhirnya Biruni terlihat khawatir dan berlari menuju kamar sang kakek untuk memeriksa keadaan kakeknya. Dan di hari itu Raditya kembali menangis. Raditya menangis seharian dan tidak berhenti. Dia setia duduk di dekat makam kakeknya. Raditya tidak menyangka bahwa sang kakek akan pergi begitu cepat. Pulang dari pemakaman kakeknya, Raditya masuk ke kamar sang kakek. Dia kembali melihat foto dirinya yang dipajang di kamar kakeknya. Dia mencoba mendekati foto tersebut. Semakin dekat, semakin jelas Raditya melihat itu bukan hanya sekedar foto, tetapi merupakan sebuah pintu. Saat Raditya mencoba membukanya, pintu itu
terkunci. Kemudian Raditya mengingat, dulu saat dia ulang tahun, Biruni pernah memberikannya sebuah hadiah. Yang hadiah itu adalah kunci. Ketika Raditya bertanya pada Biruni, mengapa Biruni memberikannya hadiah kunci? Biruni hanya menjawab, rahasia. Mengingat itu, Raditya yakin pasti kunci itu ada hubungannya sama pintu yang ditemukan di kamar kakeknya. Dia berlari ke kamarnya dan mencari kunci tersebut. Setelah menemukannya, Raditya menuju foto dirinya ada di kamar kakek tersebut, yang merupakan sebuah pintu. Saat Raditya berhasil membuka pintu, ternyata di dalam sana ada taman bunga yang sangat indah. Raditya masuk lebih dalam, mengagumi indahnya taman bunga tersebut. Dan Raditya melihat ada 3 lukisan di sana. Ada lukisan kakeknya dan lukisan kedua orang tuanya. Melihat hal tersebut, Raditya berlari menuju Biruni. Saat bertemu Biruni, Raditya menceritakan apa yang dia lihat kepada Biruni. Mendengar hal itu, Biruni kembali mengajak Raditya untuk masuk ke kamar kakeknya dan melihat taman bunga tersebut. Kemudian Biruni menunjuk ke sebuah kanvas dan mengatakan kepada Raditya untuk menggali di bawah kanvas tersebut. Raditya pun melakukannya. Dia menemukan sebuah kotak. Dan saat membukanya, ternyata kotak itu berisi sebuah buku dongeng. Akhirnya, Raditya dan Biruni memutuskan untuk membaca dongeng tersebut di taman bunga itu. Dongeng yang dibaca oleh Biruni ini berisi tentang kisah seorang kakek yang sangat menyayangi cucunya. Saat cerita dongeng selesai dibacakan, Biruni dan Raditya menemukan sebuah surat di belakang lembar terakhir dongeng tersebut. Ternyata surat itu adalah surat dari kakek Raditya dan berisi permintaan maaf dan ungkapan bahwa kakek Raditya sangat menyayangi Raditya. Biruni dan Raditya sama-sama menangis dan saling berpelukan. Raditya bertekad seperti yang diamanahkan kakeknya, dia akan berusaha menjadi anak yang baik. Dia akan menjadi anak yang berguna untuk banyak orang.